Baik Gus, tadi juga Buya begitu cukup panjang lebar menjelaskan tentang qatilah maktul, atau dengan harakah-harakah yang sekarang ini beredar, atau bahkan beberapa hari yang lalu juga kita dikagetkan dengan sebuah gerakan yang kita paham semua lah seperti itu. Ini hanya konfirmasi saja. Saya kira kalau Gus Islah menjelaskan tentang hal yang disampaikan Buya Syakur, ini jauh lebih kuat lagi nih Gus. Silakan Gus untuk dijelaskan lebih tuntas lagi. Waktunya terbatas sekali Gus. Ya, nah, waktunya nggak bebas. Beliaunya yang nggak punya waktu. Iya, waktunya bebas, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini saya memang jam 9.25 harus ada di Ainus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ini yang saya hormati Buya Syakur dan para alim, para ulama yang ada dalam majelis ini. Ini memang saya beberapa 2 hari terakhir ini diserang karena saya protes soal jihad istishhadiyah yang disuarakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini saya protes sekali karena memang sama seperti kata Buya tadi, dauhnya Buya tadi, memang ini manusia-manusia satu dimensi ini memang agak sulit ini. Kalau dalam dunia filsafat, teorinya Marcuse itu manusia satu dimensi ini memang sangat eksklusif dan hominem unius libri, jadi bacanya hanya satu buku terus menganggap itu kebenaran mutlak gitu. Ini kata Aquinas. Dan Ibnu Rushd juga Tahafud mengatakan orang yang paling bahaya itu kalau orang yang hanya membaca satu tafsir kemudian itu dianggap paling benar. Nah, ini memang beberapa temuan dari kelompok-kelompok teror, kelompok jihadis tanda kutip ini memang banyak sekali ditemukan, terutama dalam surat At-Taubah ayat 5 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idzan salakhal ashhurul hurum. Nah, ini masih oke lah sampai di sini. Tapi yang ini nih kadang-kadang yang sering offset ini diterjemahkan memang faktulul musyrikin haitsu. Nah, wajadtumuhum wa khudhuhum. Nah, ini nih, tangkap, Bunuh. Wahsuruhum. Wah, ini brutal sekali ini di sini kesannya. Nah, ini waqudulahum kullamarsad. Nah, ini nih. Fa'in tabu, ada disclaimernya. Fa'in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Dan juga ada kalau yang ayat 41 memang juga banyak dikutip sih. Memang ini menurut saya infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairan lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau yang ini mungkin ya masih normatif lah ya. Tapi ada beberapa tafsir-tafsir, saya suka sekali, mohon maaf Bu ya, saya suka sekali tafsir Al-Quran dari Leopold Weiss. Ini mu'allaf, orang Yahudi memang, tapi kemudian masuk Islam. Nama Islamnya Muhammad As'ad yang kemudian menjadi Menteri Urusan Agama di Pakistan, kalau tidak salah. Ada beberapa kesalahan tafsir dari ketika di mana ayat ini turun. Sebenarnya uniknya Taubah ini kan turun pada tahun lalu ya. Uniknya surat At-Taubah ini memang turun pada tahun ke-9 Hijriah. Ini ayat ini surat ke-9 dan jumlah ayatnya 129. Ini Allah kayak main TV. Nah, ini memang suatu persoalan ketika orang tidak tahu konteks dari di mana ayat itu turun. Ini kan ayat ini turun ketika Nabi kembali dari perang Tabuk. Nah, kalau lihat dari perang Tabuk ini kan sebenarnya perang umat Islam kalah di situ, kalah, dan bahkan utusan dari Kanjeng Nabi itu dibunuh di situ. Sehingga Nabi kemudian berpikir ini harus kekaisaran Bizantium ini harus ditaklukkan di situ, karena memang ini wilayah-wilayah Bizantium ini daerah-daerah yang memang perlu tantangan
untuk ditaklukkan di situ. Lalu kemudian perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini banyak sekali pandangan ahli sejarah yang mengatakan bahwa perang Tabuk ini sebenarnya adalah perang yang tidak berdampak apa-apa kepada kedua pihak. Kalau kita lihat misalnya tulisan dari Mubarak Puri, ya, salah satu ahli sejarah dari India, memang dia mengatakan perang Tabuk ini adalah kelanjutan dari perang Mu'tah yang di mana Heraklius sendiri dari Kekaisaran Bizantium itu tidak terima kalau Islam ini meluas ke daerahnya, sehingga dia kemudian dia berkolaborasi dengan kelompok Bani Udrah. Bani Udrah ini orang Kristen yang kemudian berkolaborasi dengan orang-orang Bizantium untuk melawan orang Islam, melawan penetrasi orang Islam. Nanti Bani Udrah ini masuk Islam karena ditaklukkan oleh jenderal tadi, Khalid bin Walid. Nah, ternyata di dalam surat At-Taubah sendiri itu diceritakan juga ada tiga orang yang tidak mau ikut berperang, yang dianggap oleh Nabi sebagai pengkhianat. Kalau melihat dari konteks historik ini, sebenarnya memang surat At-Taubah ini memang tidak didesain, tidak dirancang untuk suasana damai seperti sekarang. Yang menjadi persoalan kan ketika ayat-ayat perang seperti ini, surat Madiniyah ini dipakai dalam konteks negara yang majemuk, negara yang damai, negara yang sedang tidak dalam berperang dengan kelompok-kelompok lain, baik yang berbeda keimanan maupun dengan kelompok-kelompok yang pada dasarnya meskipun seiman tapi tidak ada resistensi. Ini memang banyak sekali surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 41 ini memang banyak sekali menjadi rujukan, apalagi ini ya Al-Maidah ayat 44 ini dibahas oleh Syekh Usama Said Al-Azhari ini karena memang menjadi rujukan awal di dalam Fi Bilalil Quran dan Ma'alim fil Thariq. Ini juga mungkin harus dibahas juga karena Syekh Usama Said Al-Azhari ini memang banyak sekali menggunakan rujukan dari terjemahan Fi Bilalil Qurannya Syekh ini karena memang selalu dijadikan sebagai alat penegas supaya orang Islam di berbagai negara ini harus jadi pemberontak. Ini takdir dari Allah katanya. Kalau menurut Said Qutb. Jadi kewajiban membuat poliak revolusioner itu memang harus dimulai dari keyakinan terhadap penterjemahan Al-Maidah ayat 44 ini. Nah, ini kemudian menjadi satu kesatuan kesalahan tafsir yang dilakukan oleh para pengebom ini yang kemudian seperti kata Kiai dan saya juga sering katakan di beberapa forum bahwa kita ini kadang-kadang dipaksa untuk mengikuti ajaran tafsir dari para mufassir di abad pertengahan, tapi kaki kita ini ada di abad milenium. Nah, ini kan terjadi paradoks, anomali, kontradiksi dan sebagainya. Termasuk juga Kiai konsep-konsep al-wala' wal bara'-nya Ibnu Taimiyah di abad pertengahan dalam Majmu' al-Fatawa ini kemudian dijadikan alat untuk memusuhi siapapun yang berbeda orientasi, baik orientasi politik, orientasi keimanan, atau bahkan orientasi ekonomi. Ini memang menjadi alat penegas. Saya sering ceritakan soal kejadian di Somalia antara kelompok Al-Shabaab dan pemerintah Somalia, padahal dua-duanya punya tafsir yang sama, punya madhab yang sama, punya agama yang sama, suku yang sama, bahasa yang sama, tapi mereka berperang tidak pernah berhenti. Nah, ini karena konsep al-wala' wal bara' ini diakui oleh Menteri Agama Somalia sendiri, karena saya sering Zoom conference dengan mereka. Ini memang konsep al-wala' wal bara' ini gimana cara memberantasnya? Jadi saya bilang, kamu coba deh bikin Nahdlatul Ulama di Somalia supaya al-wala' wal bara' ini tidak menjadi rujukan utama satu. Karena di Indonesia itu ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini sudah selesai dengan konsep al-wala' wal bara'. Nah, ayat At-Taubah ayat 5, ayat 41 ini memang banyak sekali kita jumpai ketika saya berhadapan dengan teroris-teroris yang baru ditangkap, bahwa dia seolah-olah punya kewajiban untuk menangkap, memerangi, bahkan juga mengintai orang-orang musyrik menurut mereka, orang-orang kafir menurut mereka, dan orang-orang tauhid menurut mereka, untuk dibasmi, dibinasakan sehabis-habisnya karena dianggap orang yang berbeda dan menolak untuk sama dengan mereka. Nah, klaim-klaim kebenaran ini kan kemudian menjadi masalah, Kiai,
juga termasuk bagaimana cara merumuskan secara epistemologi kufur itu apa, musyrik itu apa, dan juga orang-orang yang dianggap kafir terhadap berimanan lain ini juga harus dirumuskan ulang. Ini saya sepakat sekali, karena kalau dari hasil temuan saya ketika berbincang dengan kelompok-kelompok teroris yang penganut Wahabi garis keras ini, memang rata-rata menurut saya terlalu tekstual, terlalu letterlax, dan memang itu dia ad-dinul aklinya tidak main, Kiai. Memang nggak ada yang cerdas satupun menurut saya, termasuk kalau saya interogasi, Kiai, berhadapan dengan mereka ini, misalnya saya ngerokok, wah mereka sudah resistensi. Mereka tidak mau ada ulama yang menghalalkan rokok, itu nggak mau, karena dianggap berbeda. Sementara kita ini kan perokok. Nah, dia kalau saya berikan dalil-dalil dari ulama besar seperti An-Nabulsi, mereka tidak mau terima itu. Nah, hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan yang mereka pungkiri dan resistensi terhadap berbagai pandangan lain ini membuat mereka ini menjadi manusia-manusia satu dimensi yang saya bilang tadi. Nah, ketika orang sudah terjebak dalam manusia satu dimensi, memang mereka memaksakan bahwa dunia ini harus homogen dan harus monokrom semua, tidak boleh berwarna. Nah, kalau orang sudah menganggap warna ini adalah bendahara, karena tanda kutip ini bendahara, nah ini memang agak sulit untuk mencongkel ideologi yang sudah mulai jadi jangkar di dalam kepalanya. Nah, mungkin tugas kita, mohon maaf Kiai, ini harus memberikan pemahaman-pemahaman epistemologis, termasuk juga pemahaman-pemahaman dari sisi bahasa, penterjemahan-penterjemahan, dan juga menggugah pemikiran-pemikiran yang rasional, supaya kita betul-betul bisa memahami semua perbedaan, dan bahwa tafsir-tafsir ini adalah lentur, tafsir-tafsir ini adalah fleksibel, bahwa Islam ini tidak, kadang-kadang saya juga protes ketika kita berbincang dengan orang-orang salafi yang mengatakan ini salafus soleh, gini loh, salafus soleh yang kamu maksud itu maksudnya manusia-manusia abad pertengahan. Apakah kita harus mundur ke abad pertengahan sehingga Islam ini tidak boleh beradab dan tidak boleh fleksibel sampai hari kiamat? Saya bilang gitu. Kita ini, Islam ini harus betul-betul hidup dan terus lentur, bukan mengubah ajaran agamanya, tapi mengubah tafsir-tafsirnya. Ini dilakukan oleh Saudi hari ini. Dan akhirnya apa? Orang-orang pemeluk Wahabi ini akhirnya menjadi ambigu. Mereka ini seolah-olah memang, loh ternyata Saudi juga berubah. Dan kalau kita lihat perkataannya Muhammad bin Salman yang mengatakan, loh saya tidak mengubah hukum agamanya, saya mengubah tafsirnya. Ini dikatakan di Al-Arabiyah. Jadi kalau kita tonton videonya itu memang, kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup hari ini, saya yakin juga dia ubah tafsir-tafsirnya. Nah, ini mempertegas bahwa kita ini memang penganut tafsir-tafsir sampai saat ini. Dan ironisnya kalau kita memaksakan diri untuk menganut tafsir-tafsir yang menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi hari ini, dengan klimatologi yang berbeda, geografi yang berbeda, dan juga peradaban manusia yang berbeda. Nah, ini mungkin perlu rumusan-rumusan yang dari toliah ini yang harus betul-betul membawa Islam ini sebagai Islam yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bahwa Islam ini tidak identik dengan primitif, tidak identik dengan keterbelakangan peradaban. Kita sepakat misalnya bahwa riba itu haram, kita sepakat, tapi kan tafsir tentang riba ini sangat multi interpretatif. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita tidak boleh berhenti dalam peradaban manusia. Kita harus hidup dengan rumusan-rumusan dan tafsir baru. Saya betul-betul, ya nggak apa-apa, saya mungkin Kiai dan saya sama, sering dianggap liberal gara-gara terlalu unboxing seperti ini. Tapi ya agama ini memang harus dibawakan, bahwa Islam ini tidak identik dengan dunia-dunia pemikiran yang primitif. Ini memang harus ada terobosan. Saya kira itu Kiai, mohon maaf Kiai, kurang lebihnya saya butuh arahan dan bimbingan terus dari Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Islah Bahrawi, nampaknya sangat satu orientasi dengan Buya tentang tafsir yang keindonesiaan ini didorong terus, Bu, ya, sehingga nanti ada tafsir baru yang kemudian akan mencerdaskan kita semuanya. Sekarang saya berbicara sampai mulut saya berbusa-busa.
Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh anak-anak saya, kitabnya itu tidak boleh menjawab salamnya orang non-muslim. Ya bagaimana? Iya. Ya saya sendiri ada Bapak Tikun tuh orang Cina meninggal, saya takziah, orang pada kaget. Loh kenapa Buya Sakur takziah sama orang non-muslim? Memangnya nggak boleh, dia orang baik kok. Waktu bikin masjid juga nyumbang, bikin masjid dia nyumbang. Masa nggak boleh takziah? Jadi sikap permusuhan itu sendiri adalah dari kesombongan persoalannya. Bahwa Islam pernah menjadi negara adikuasa. Makanya produk-produknya gitu. Ya kecongkakan yang muncul. Nah, ketika diserang oleh Holako Genghis Khan abad ke-12, abad ke-11, Islam nyungsep sampai sekarang sudah tidak produktif lagi. Yang lucu lagi bahwa tafsir itu dianggapnya final dan mereka tidak menerima adanya perbedaan. Kalau beda berarti salah, dan itu kan menjadi perut saya jadi kaku begini. Perut saya jadi kaku. Ini gimana caranya? Nah, gitu. Jadi artinya bahwa mereka mesti tahu bergaul dengan bahasa itu. Ini bukan ilmu fisika partikel ya, ini bahasa yang sangat lentur sekali. Perbedaan waktu ngomongnya di mana, dengan siapa, tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan makna yang pasti. Namanya lafad itu hanya sebagai simbol-simbol, jumlah dia simbol-simbol menunjukkan satu makna yang tidak jelas. Ya. Duduk itu maknanya apa? Enggak jelas kan. Kecuali Hasan duduk di kursi, artinya bokongnya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, bokongnya di mana? Kartu penduduk, kartu bokong itu. Nanti berebut kedudukan, berebut bokong. Nanti seorang pengacara minta keterangan supaya diceritakan dari awal ceritanya, supaya tahu duduk perkaranya. Jadi bokongnya perkara begitu. Ini persoalannya. Setelah kalimat sempurna pun, itu tetap maksudnya apa? Maka ya bertanya kepada yang semakin kita mengenali pembicara, semakin paham apa yang dibicarakan. Jadi orang yang paham firman Tuhan adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Makasih gitu aja. Luar biasa. Iya. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.